Saya kok banyak setuju dengan Pak Ganjar ya. Ya, kalau benar masuk akal, saya setuju. Kalau ngomong, ya kumaha. Ya, jadi leadership, apakah negara, apakah perorangan, tapi terutama juga negara harus dengan contoh ingarso sung telodo. Kita mau mimpin, kita mau bawa agenda, kita mau cerita itu cerita, omon, ya. Tak bisa. Kenapa negara-negara selatan sekarang melihat ke Indonesia? Karena kita berhasil membangun ekonomi kita. Jadi tidak hanya omon, kerjanya omon saja. Sebelum debat, oke gas. Setelah debat gawai. Dalam beberapa tahun terakhir ini, lebih dari 160.000 orang meninggal bukan karena serangan militer, tapi karena serangan virus. HP kita, komputer kita diserang oleh cyber attack. Lebih dari 800 juta cyber attack. Perdagangan manusia, perdagangan anak. Bagaimana perempuan, anak-anak menjadi korban, lebih dari 3.000 orang. Dan narkoba menyerbu Indonesia. 4,8 juta orang terpapar narkoba. Keluarga-keluarga kita menderita karena narkoba ini. Dan itu pedih sekali. Itu tingkat keluarga. Pencurian ikan, pencurian pasir, itu menandakan bahwa kita kebobolan. Dan lebih jauh lagi, ironisnya, Kementerian Pertahanan menjadi kementerian yang dibobol oleh hacker 2023. Sebuah ironi. Karena itu kita ingin mengembalikan. Dan 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas. Di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas. Sementara menterinya punya, menurut Pak Jokowi, punya lebih dari 340 hektar tanah di Republik ini. Ini harus diubah. Tambah lagi, food estate singkong yang menguntungkan kroni, merusak lingkungan, dan tidak menghasilkan. Ini harus diubah. Kami akan memulai dengan kepemimpinan yang menjunjung tinggi etika, kepemimpinan yang mengandalkan data, informasi, kapasitas yang serius. Kita ingin Republik ini berperan di level global, dijaga secara serius untuk rumah tangga, untuk nasional, sehingga kewibawaan kita adalah kewibawaan berdasarkan kekuatan. Untuk itu kita butuh perubahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mas Anies. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Waktu habis, Bapak. Harap tenang. Bapak Prabowo. Baik, para pendukung kami mohon untuk tenang. Memang yang namanya debat, ya memang adu serang. Gitu loh.
debat antar kontestan, dan itu maka diagendakan. Kalau takut debat, takut diserang, ya jangan datang, joget aja. Waktu debat yang pertama nyenggol 80 triliun semangatnya luar biasa. 80 triliun di bawah angin lah, buat KTP angin lah, buat bikin parkiran air lah. Kita pendukungnya tegar dan berusaha berargumen rasional. Pas disenggol 700 triliun, pendukungnya bilang Pak Anies jahat lah, nyerang personal lah. Padahal Pak Prabowo yang lebih dulu menanyakan hal yang sama pada Pak Anies Baswedan. Terbitlah fiti-fiti dawai yang telah lama ku petik. Anjir, suara gue jelek banget ya. Sorry ya. Ya kalau gua cuman mau kasih tahu ya, kalau debat aja baper, mendingan nggak usah nyapres lah, ya kan? Ikut aja kontes Akademi Dangdut. Kalah menang joget aja udah, ya nggak? Ngapain kita pusing-pusing debat? Serang sono sini, itu kan yang namanya debat memang cari kelemahan lawan, cari kelebihan lawan, ya nggak? Cari rekam jejak, apa gagasannya, kan kita mesti tahu pengalamannya, kegagalannya, gitu. Ya kalau baper-baper udah ikut Akademi Dangdut aja, kan banyak tuh di televisi. Mau kalah mau menang, joget terus. Sebenarnya kasihan juga melihat kondisi Prabowo di mana tak henti-hentinya para netizen membuli Prabowo siang dan malam. Saya kira betul-betul kasihan. Tetapi mengingat bahwa bagaimana latar belakang Prabowo sangat kejam dan sangat buruk, ditambah lagi bergabung dengan orang-orang yang melanggar hukum, yang merusak konstitusi yang ada di negara ini dan menghancurkan demokrasi demi ambisinya menjadi sebagai calon wakil presiden. Hal itulah yang membuat para netizen, sebagian rakyat Indonesia sangat kesal dengan apa yang menjadi perilaku Gibran dan juga Prabowo ini, ditambah Pak Jokowi, sehingga kepercayaan sedikit demi sedikit tidak ada lagi terhadap presiden yang namanya Jokowi. Dan apa yang dilakukan oleh netizen saat ini adalah hal yang tepat, bagaimana agar bisa memberi pelajaran orang-orang yang seperti Prabowo yang haus akan kekuasaan, dan juga Gibran sebagai calon wakil presidennya yang saya kira begitu terang-terangan melakukan sebuah kelicikan, kecurangan, dan mempertontonkan sesuatu hal yang buruk tentang perpolitikan di negara kita. Saya kira hanya itu. Terima kasih buat netizen yang selalu bersuara dengan cara yang unik dan lucu. Tidak hanya mampu menghibur, tetapi mengedukasi seluruh rakyat Indonesia bagaimana agar bisa memberikan perlawanan terhadap orang-orang yang berusaha untuk merusak negara kita yang tercinta. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.